Kini kita telah tergabung dengan Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Bungkus. Selamat siang, Mbak. Ya, Bungkus, boleh dibilang laga sore nanti adalah formalitas karena kedua tim Jepang ini sudah lolos langsung, kemudian Indonesia juga sudah masuk ke babak keempat. Apakah ini waktunya Patrick Kluivert merotasi pemain dan mencoba skema lain? Iya, mungkin secara hasil tidak lagi menentukan peluang kedua tim yang sudah sama-sama lolos ya. Jepang lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia lolos ke putaran keempat. Tapi bagi kedua tim ini pertandingan yang tetap punya arti penting karena kedua tim ini kan sama-sama juga ingin melihat kedalaman skuad. Jepang menurunkan banyak pemain yang bisa dibilang lapis kedua dalam laga melawan Australia dan terbukti mereka kalah ya. Hmm. Walaupun mereka menguasai permainan, mereka kalah. Nah, mungkin melawan Indonesia mereka kali ini ingin melihat sejauh mana pemain-pemain pelapis ini bisa berbuat lebih baik ketika menghadapi lawan yang berbeda, Indonesia. Sama dengan Indonesia, kita sudah lolos ke putaran keempat, tapi pelatih punya kepentingan untuk melihat apakah skuad yang ada sekarang ini cukup siap untuk menghadapi lawan-lawan yang di putaran keempat nanti kualitasnya juga cukup berat. Ada lawan-lawan seperti Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, itu lawan-lawan yang di atas kertas semuanya memiliki peringkat jauh di atas Indonesia. Jadi Coach Kluivert perlu melihat pertandingan ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi, untuk melihat secara keseluruhan kemampuan skuadnya ini, apakah cukup siap untuk mengarungi putaran keempat. Mhm. Bungkus, khusus untuk pertandingan sore nanti ini Indonesia kan sebenarnya sudah 2 kali kalah ya dari Jepangnya Haji Memoriyasu di kualifikasi World Cup dan juga di Piala Asia. Untuk pertandingan nanti sore, apa yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Kluivert untuk setidaknya ini seperti harapan supporter tadi, setidaknya 1 poin lah di sana? Iya, ini lawan yang berbeda ya, karena di pertandingan pertama ketika kalah 0-4 di kandang sendiri, itu Jepang memainkan hampir semua pemain grade A-nya ya, ada Minamino, ada pemain yang lain juga yang sama-sama bermain di Eropa, ada Ritsudoan, ada Wataru Endo, ini pemain-pemain yang luar biasa, ada Mitoma juga. Kali ini kan Jepang bisa dibilang menurunkan pemain yang sebagian besar masih merupakan pelapis di tim nasional. Ada memang pemain senior seperti Endo yang bermain di Liverpool, ada Kubo yang main di Sociedad, tapi jumlahnya relatif lebih terbatas sehingga memang sebetulnya secara permainan ini akan memberi ruang bagi pemain kita untuk lebih bisa mengembangkan permainan. Waktu melawan Jepang ini kan salah satu kesulitan kita adalah menghadapi passing game Jepang yang Ya. begitu cepat ya, begitu mengalir, begitu rapih, membuat pemain kita kesulitan untuk mengimbangi itu. Kali ini mungkin kita punya kemampuan untuk lebih mengimbangi, walaupun mungkin tetap dipaksa untuk bermain lebih bertahan. Mhm. Bungkus, ini Marcelino Ferdinand dan Martin Pas juga sudah bisa bermain, tapi sepertinya Coach Patrick Kluivert ini sudah mengisyaratkan ya akan melakukan rotasi. Tapi bagi Bungkus, pantaskah Emil kembali di bawah Mistar dan kemudian posisi AMF ini Beckham Putra lagi bermain lagi menggantikan Marcelino? Iya, ini kasusnya agak berbeda ya. Kalau Audero ini kan memang kualitasnya memang sudah kita ketahui 7 musim main di Serie A ya, Mhm. sehingga sebetulnya dia tidak tepat juga kalau dibilang sebagai pelapisnya Martin Pas. Ini Ya. dua kiper yang sama-sama layak menjadi kiper utama ya. Dan kemarin di laga debutnya Emil juga sudah menunjukkan kualitas yang luar biasa. Kasusnya berbeda dengan Beckham. Beckham ini kan debutan di tim nasional. Pengalamannya bermain di level internasional pun masih terbatas. Jadi bagi Beckham, saya pikir main 15 menit kemarin itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kali ini pun mungkin Kluivert akan memberinya menit bermain lagi, tapi kalau untuk menjadi starter mungkin agak sedikit berisiko ya. Kalau Beckham tidak berkembang itu kan malah juga menjadi semacam tekanan tersendiri bagi Beckham. Jadi yang paling bijak itu Kluivert mungkin akan memberinya kesempatan bermain, tapi seperti di pertandingan kemarin, main di babak kedua menitnya mungkin lebih lama 20 menit atau 25 menit, dengan harapan kemampuan Beckham ini terus berkembang ya, kepercayaan dirinya terus meningkat, mental bertandingnya juga terus semakin kuat. Jadi kalau kasusnya Audero dengan Beckham yang kemarin sama-sama memulai debutnya di tim nasional itu Mhm. agak berbeda. Nah, mungkin yang juga menarik di pertandingan kali ini saya pikir Kluivert mungkin tidak hanya akan melakukan perubahan beberapa pemain ya, tapi pemain yang kemarin belum diturunkan juga ada beberapa orang. Ya. Ada Misilher, ada Dean James, itu mungkin juga akan mendapatkan menit bermain. Karena kepentingan utama laga kali ini sebetulnya persiapan menuju ke putaran keempat. Di samping mencoba Kluivert menjaga mental bertanding ya, Hmm. memaintain performa yang sudah bagus supaya bisa dipertahankan, dan kalau bisa tentu memperbaiki peringkat FIFA, walaupun itu bukan hal yang mudah.
Karena juga kabar terbaru, Bungkus, ini Rizky Ridho ternyata cedera hamstring, jadi harus digantikan. Mungkin siapa saja nama-nama yang sudah terbayang mungkin saja dipasang oleh Kluivert? Iya, tadi sudah saya katakan bahwa Misilher itu hampir pasti main ya, karena ini Mhm, pemain yang kualitasnya cukup tinggi. ya, Kemarin kan dia belum bermain sama sekali. ya. Jadi artinya tidak mungkin pemain sekelas Misilher dipanggil ke tim nasional 2 pertandingan hanya untuk duduk di bangku cadangan. Kalau kemarin nggak main, maka malam ini dia akan mendapat kesempatan main. Jadi kalau bayangan saya mungkin posisi 3 di belakang itu ada Misilher di kanan, ada Jai Ijes di tengah, di kirinya ada Justin. Justin ini mungkin akan tetap main karena dia kan pemain yang kenal sepak bola Jepang. Iya. Pernah main di Jepang ya. Kemudian di wing kanan Kevin Dix mungkin akan bermain sejak awal karena kemarin dia kan main sebagai pengganti. Di kiri mungkin Verdong diistirahatkan, dimainkan Dean James mungkin ya sebagai alternatif. Nah kemudian di tengah masih ada Tom Haye bersama Pelupesi, bersama Rifki Kambuaya. Nah di depan mungkin kali ini Ole berduet dengan Marcelino. Jadi ada perubahan tapi tidak akan banyak. Karena kalau terlalu banyak perubahan juga bisa mengganggu ritme, bisa mengganggu kerja sama tim. Pelatih tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi berhadapan dengan lawan yang secara permainan sudah sangat padu. Jepang ini kan waktu lawan Australia, meskipun banyak pemain pelapis, mainnya rapih, mainnya Ya. padu, dan menguasai bola sampai 65%, bahkan juga punya 13 peluang meskipun hanya satu yang on target. Jadi kelemahannya memang tim lapis kedua Jepang ini di lini depan di finishing. Kalau secara permainan mereka tetap bisa bermain sebagus tim utamanya. Ya, Bungkus, meskipun pertandingan sore nanti ini formalitas dalam konteks kualifikasi babak ketiga Piala Dunia Grup C, tapi penting bagi kedua tim baik Jepang maupun Indonesia yang akan menatap masa depan. Kalau masa depan timnas kita adalah di babak keempat. Babak keempat Iya. tadi lawannya dari Timur Tengah di atas kita semua secara peringkat. Dan menatap babak keempat, apa yang menjadi PR utama timnas Indonesia? Adakah lini-lini tertentu yang memang harus segera diatasi atau segera diubah oleh jajaran pelatih, Bungkus? Iya, saya yakin sih jajaran pelatih sudah punya catatan ya. Tapi kalau kita melihat katakanlah 2 pertandingan ya, lawan Bahrain, lawan China, itu salah satu yang masih terasa itu kan kedalaman skuad di lini depan. Kemarin ketika Ole Romani bermain menurun di babak kedua karena faktor kelelahan, penggantinya kan tidak mampu berkontribusi sama baiknya dengan Ole. Artinya kita memang masih butuh pemain di lini depan yang punya kemampuan menggantikan peran Ole. Jangan lupa loh, Ole ini nanti bulan Agustus, bulan September kan main lagi di Liga Inggris. Kita baru akan main di kualifikasi itu bulan Oktober. Kalau sampai misalnya terjadi Ole cedera atau apa, kan Ya. harus dipikirkan juga kemungkinan itu oleh PSSI, oleh tim nasional. Jadi memang kita masih butuh penguatan di lini depan. Itu salah satu lini yang menurut saya harus diakui masih belum tebal ya. Kita di lini belakang ini sudah cukup tebal ya. Di samping pemain-pemain yang reguler main, itu cadangannya juga luar biasa. Ada Misilher, kemudian ada Jordi Amat, belum lagi pemain-pemain lokal yang mungkin nanti bisa direkrut dari kompetisi liga. Di tengah sudah agak lumayan, meskipun juga masih belum terlalu tebal. Kita masih punya masih punya Jai Pelupesi, masih Ya. punya Tom Haye, masih punya Ricky Kambuaya. Di sana juga ada Ivar Jenner. Sudah lumayan tebal, tapi mungkin akan lebih baik kalau ada tambahan lagi 1-2 yang bisa mempertebal. Tapi di depan memang betul-betul kita butuh penebalan. Kita butuh pemain yang bisa menggantikan peran Ole ketika dia tidak dalam performa terbaik atau ketika dia berhalangan tidak boleh dimainkan atau cedera. Itu yang harus dipikirkan betul. Karena lawan pertandingan di putaran keempat nanti kita hanya sekali main, tidak home and away, Ya. sekali main dengan lawan-lawan yang kita hadapi nanti. Jadi harus betul-betul sekali main itu pemain semuanya siap. Baik, lini depan ini harus menjadi perhatian, kemudian juga lini tengah ya tambah dikit-dikit lah untuk bisa bisa Iya, bisa gonta-ganti begitu ya Bungkus ya. Terima kasih betul. Bungkus Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola yang sudah berbincang dengan kami soal bagaimana nanti prediksi Bungkus, singkat aja, prediksi kira-kira berapa skornya, atau imbang atau menang atau kalah, seperti apa Iya. Bungkus? Harapan saya bisa bermain imbang lah. Menang masih agak sulit memang, Ya. tapi minimal imbang tuh mudah-mudahan bisa dicapai di pertandingan sore ini. Baik, terima kasih Bungkus. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.